Oke, baik sahabat semuanya, tadi saya baca berita di Naver Korea Selatan. Ini, aduh, terkejut ya, ada berita seperti ini. Media Korea menyoroti dari Bung Toel. Jadi seorang komentator sepak bola Indonesia, namanya adalah Tommy Well atau Bung Toel, secara konsisten mengkritik pelatih tim nasional Indonesia, yaitu Coach Sintayong. Ini saya tadi agak terkejut bacanya, waduh. Kan saya cari berita-berita mengenai apa yang terjadi di media Naver resmi, saya upload ke teman-teman semuanya. Dan saya nemu berita ini. Jadi, Coach Sintayong yang membawa tim melaju ke babak final kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 di round 3 besok. Ini Bung Toel ini yang telah lama dikenal sebagai pengkritik vokal Coach Sintayong di media Naver ditulis seperti itu, kembali melontarkan kritik tajam dalam wawancara dengan media Indonesia. Ia mengatakan mengenai kontribusi Coach Sintayong. Waduh, ini nggak kebalik nih ya. Kita ini tahu betul gitu loh kontribusi Coach Sintayong seperti apa terhadap timnas Indonesia kita. Dia juga, Bung Toel di media Naver itu mengatakan, ditulis gitu ya, kenapa tidak bisa berbahasa Indonesia meskipun sudah 4 tahun di Indonesia. Sedangkan banyak pemain dari Amerika dan Afrika setelah bermain satu musim di Liga Indonesia bisa bahasa Indonesia. Aduh, ini dari Bung Toel ya yang saya baca. Jadi pemain dari Amerika Latin dan Afrika bisa berbahasa Indonesia, tapi nah, begitulah kira-kira. Teman-teman yang paham hal itu pasti tahu banget lah ya. Memang Bung Toel seperti itu ya. Sampai sekarang dari dulu-dulu banget ya. Ketika timnas kita mencetak gol, kita ngeliat video Bung Toel kok kayak diem gitu ya, kayak nggak happy gitu. Ya oke lah. Di media Naver mengatakan Bung Toel ini merupakan mantan jurnalis sepak bola. Jadi sering menggunakan platform YouTube dan wawancara media untuk menyuarakan ketidakpuasannya terhadap Sintayong. Ini media Naver ditulis seperti itu ya. Termasuk mengkritik pelatih tersebut karena tidak melakukan wawancara dalam bahasa Indonesia. Dan juga kurangnya pemilihan pemain lokal. Aduh, jangan. Yang baru kemarin ya, aduh. Oke, kemudian kritik Bung Toel ini menjadi rahasia umum di kalangan sepak bola lokal ya. Iya, betul. Berikutnya, meskipun demikian, ini media Naver mengatakan Sintayong itu berhasil ya menorehkan prestasi gemilang dengan membawa Indonesia ke babak 16 besar Piala Asia untuk pertama kalinya, seperti itu ya, dari media Naver itu seperti itu, dan juga menjadi sejarah ya, dan ini menjadikan kita happy semuanya. Dan kemarin melaju ke babak semifinal Piala Asia U20 di tahun 2024. Meskipun banyak penggemar Indonesia memuji sihir ataupun kemampuan dari Coach Sintayong, Bung Toel tetap fokus pada kelemahan pelatih tersebut. Ya oke lah, kita memang udah paham banget lah ya mengenai Bung Toel gitu. Makanya sampai sekarang banyak mendapat hujatan dari netizen. Setelah kemenangan melawan Filipina kemarin, Sintayong yang mengejutkan banyak pihak dengan memberikan wawancara dalam bahasa Indonesia Fasih, seolah ingin membungkam kritik Bung Toel. Selain itu, ia menunjukkan komitmennya terhadap Liga Indonesia dengan memanggil pemain sayap seperti Malik Rizaldi dari Madura United, yaitu untuk persiapan laga internasional pada Juni mendatang. Terus juga media lokal dari Bali Express ya, ini di media Naver itu seperti itu, menyebut pemanggilan ini sebagai bukti bahwa Coach Sintayong tetap memantau Liga Indonesia. Nah itu teman-teman semuanya. Kemarin kita juga sempat lihat ya ketika Coach Sintayong dalam bahasa Indonesia itu di akun TikToknya Raffi Ahmad juga ada ya kalau nggak salah itu. Itu saya udah ngeliat gitu ya. Berikutnya dari media Naver mengatakan meskipun kritik Bung Toel semakin keras, banyak media dan penggemar yang merasa puas dengan kinerja timnas Indonesia, bahwa kepemimpinan Coach Sintayong itu luar biasa dan mendapatkan support yang bagus dari kalangan sepak bola kita dan penggemar Indonesia. Oke, seperti itu ya. Ini adalah berita dari Naver. Tadi saya buka-buka berita, muncul berita tersebut mengenai Bung Toel. Memang kalau bahas Bung Toel itu nggak ada habisnya ya teman-teman semuanya. Ya, kalau sebagai fan, apalagi dengan kemajuan timnas kita, tentunya agak gimana gitu ya ngeliat Bung Toel yang kritik-kritikannya seolah-olah tidak suka. Memang tidak suka banget kayaknya terhadap Coach Sintayong. Kayak salah terus di mata Bung Toel. Oke sahabat semuanya, nanti silakan teman-teman memberikan komentar di bawah video ini. Begitulah isi berita dari berita Naver hari ini. Tapi tetap Coach Sintayong kita dukung ya, karena dari berita tersebut banyak warga negara Indonesia yang mendukung Coach Sintayong dengan hasil yang baik
hasil yang positif untuk perkembangan timnas kita. Seperti itu ya. Dan untuk besok ya, ini kemungkinan besar ya akan ada satu grup dengan Korea. Ini banyak dari media Korea yang mengatakan seperti itu ya. Ya harapannya. Tetapi tentunya meskipun kita berada di peringkat 134 ya, kemungkinan besar akan masuk di pot 6. Sementara Korea Selatan yang berada di peringkat 23 di pot 1. Oke, tapi apapun yang terjadi kita dukung terus timnas Indonesia dan kita tinggal menunggu pengundiannya ya di bulan ini tanggal 28 ya, gitu ya. Apakah nanti Indonesia masuk di tim ketemu dengan siapa-siapa, kita tunggu itu. Tetapi finally kita dukung terus timnas Indonesia dan juga Coach Sintayong supaya negara kita bisa bagus sepak bolanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.